البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kita lanjutkan pembahasan dari Kitabul Adab. Kita masuk ke muka surat 51. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala ad-darsus tsani, pelajaran kedua, wa min adabil muslim fis shabahi wal masa. Termasuk dari adab-adab seorang muslim di waktu pagi dan petang. Qala wa min adabil muslimi fis shabahi wal masa an tadhkurallaha ba'dal fajr. Engkau menyebut nama Allah, yaitu berzikir setelah fajar, hatta tatlu asy-syams, sehingga matahari itu terbit. Ya, tidak tergesa-gesa pulang, kecuali ya yang punya udzur atau yang punya hajat kesehatan atau hajat-hajat yang lain. Tapi kalau memang memungkinkan, nah ini yang paling bagus. Untuk apa? Yaitu berzikir sehingga terbit matahari terbit. Baik. An Jabir bin Samurah radhiyallahu an. Qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yaqumu min musalla. Dahulunya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bangkit dari tempat salat beliau, alladzi yusalli fihi subuh, yang di tempat itu Nabi salat subuh, awil ghadah, salat pagi, ghadah pagi, tapi maksudnya ya salat subuh itu, hatta tatlu asy-syams, sehingga matahari itu terbit. Rawahu Muslim. Ini menunjukkan disunahkannya untuk tidak tergesa-gesa pulang setelah menjalankan sholat. Tapi ya banyak-banyak berzikir, zikir sholat. Kalau zikir sholat sudah selesai, nah, usahakan apa? Baca zikir pagi, murajaah Al-Quran, atau mungkin zikir yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, yang mana akan diangkat untuknya 100 derajat, ditulis untuknya 100 kebaikan, dihapus darinya 100 keburukan, dan tidak ada orang yang datang di hari kiamat membawa amalan lebih baik dari dia, kecuali orang yang beramal semisal itu atau lebih. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Kenapa? Wadah atau apa? Apa doa pagi apa? Zikir pagi. Misalkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir. 100 kali, boleh juga 10 kali, 10 boleh, atau subhanallahi wa bihamdi 10 kali. Ada banyak zikir tentang itu. Kalau doa? Doa. Ya zikirnya itulah zikir. Doanya di dalam sholat. Kalau mau doa yang lain boleh juga, minta apa terserah. Baik. Tapi jangan tergesa-gesa minta kawin. Hafal Quran aja belum. Apa? Oh ya. Ghadah pagi. Ghadah. Baik. Demikian pula dalam sejumlah hadis yang menunjukkan Nabi dan para sahabat tidak tergesa-gesa pulang. Tapi apa? Mungkin para sahabat setelah zikir, setelah ini dan itu, mereka bicara-bicara, mencerita masalah jahiliyah, ingat masa lalu ketika masih belum paham ini itu. Kemudian mereka gelak, Nabi tersenyum. Nah, kemudian setelah matahari agak meninggi sedikit, kemudian mereka sholat duha. Setelah itu didatangkan apa istilahnya itu, hamparan untuk makan. Nah, kemudian mereka makan sama-sama. Riwayat-riwayat menunjukkan Nabi dan para sahabat tidak tergesa-gesa pulang memang. Kenapa? Matahari terbit. Yang mampu untuk sholat duha 4 rakaat setelah menantikan selesai sholat selesai sholat subuh itu bagus, mendapatkan pahala apa? Selesai sholat subuh, kemudian zikir-zikir sehingga matahari terbit dan naik sedikit, kemudian sholat duha, boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Nah, di zaman rezekinya boleh, bagus. Baik, hadis Nu'aim bin Hammar. Ayo, apa lagi? Iya, dapat pahala apa? Haji dan umrah secara sempurna. Baik, Masya Allah.
Allahumma sayyiban amin. Allahumma sayyiban amin. Baik. Jadi dalil-dalil tentang ini banyak dan disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyib. Beliau menceritakan bahwasanya guru beliau gurunya Ibnul Qayyim siapa ya? Ahmad gurunya Ibnul Qayyim siapa? Gurunya Ibnul Qayyim siapa? Gurunya Ibnul Qayyim siapa? Siapa gurunya Ibnul Qayyim? Yang keras? Gurunya Ibnul Qayyim, anak-anak menyerah. Kita serahkan ke bapak-bapak sudah. Menyerah. Oh, bapak saja Ustaz. Ayo Ibnu Taimiyah. Apa namanya Ibnu Taimiyah? Utama dari diri. Iya, namanya Ahmad. Baik, Syekh Ibnul Qayyim mengatakan, guru saya Syekhul Islam qaddasallahu ruhah, setiap kali selesai sholat subuh beliau duduk dan berzikir sampai matahari meninggi. Setelah itu beliau berkata kepada saya, hadhihi ghudwati law taraktuha la dha'uftu. Inilah makan pagi saya, yaitu apa? Berzikir. Kalau saya meninggalkan makan pagi seperti ini, yaitu bukan berarti tidak mau makan pagi betul-betul, tapi zikir ini sebagai makan pagi beliau. Kalau saya meninggalkan makan pagi ini, yaitu meninggalkan zikir pagi, saya akan melemah. Menunjukkan bahwasanya zikir pagi itu membantu untuk menguatkan badan. Kemudian Ibnul Qayyim menceritakan tentang kehebatan gurunya Ibnu Taimiyah, mengatakan bahwasanya Syekhul Islam di antara gambaran kekuatannya adalah beliau kalau menulis dalam satu hari itu bagaikan hasilnya seperti juru tulis yang menulis dalam satu Jumat. Satu Jumat itu berapa hari? Satu Jumat berapa hari? 8, 9, 10. Antara Jumat ke Jumat ada berapa hari? Agak susah. Dari Jumat ke Jumat berapa hari? 7. Iya, 7 hari. Jadi Syekhul Islam kemampuannya menulis dalam satu hari bagaikan apa? Juru tulis yang menulis dalam 7 hari. Hasil kerjanya banyak sekali. Padahal apa? Padahal dalam satu hari menunjukkan kekuatan yang hebat dalam menulis. Padahal kita kalau menulis paling apa? Dalam beberapa menit atau 1 jam mungkin sudah letih, mau rehat. Ini Syekhul Islam, ya? Hatta. Hah? Hatta. Mana? Hatta sehingga. Baik. Dan disebutkan di dalam ketika perang menghadapi Tartar yang dipimpin oleh Raja Tartar Khozan di waktu itu, katanya kekuatannya itu sangat mengagumkan sampai prajurit-prajurit perang mereka heran dengan Syekhul Islam. Baik. Ini menunjukkan betapa tingginya berkah dari yang namanya apa? Zikir, terutama zikir pagi. Baik. Ya. Oh, itu jelas. Baca Quran itu termasuk zikir yang paling besar. Baik, kalamullah, tak ada yang lebih tinggi dari itu. Maka itu bagus sekali. Kita zikir pagi, beberapa zikir yang kita kenal atau kita dimudahkan, pasti kita banyak-banyak baca Quran. Itu bagian dari zikir dan penuh berkah dia. Itu bagus, insya Allah. Baik. At-taqwim, penilaian. As-soal, madza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu ba'da sholatil fajr? Apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas sholat fajar, ya? Iya, duduk di tempatnya sambil berzikir sehingga matahari terbit. Nah, sholat duhanya tunggu berapa? 10 menit kah? Atau mungkin 15 menit setelah matahari terbit itu. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Baz, Imam Ibnu Utsaimin dan lain-lain, agar tidak sholat pada waktu tepat matahari terbit, tapi agak meninggi sedikit. Baik, sekarang kita masuk ke muka surat 52. Ad-Darsus Salis, pelajaran yang ketiga.
Wa min adabil muslim fi sabahi wal masa. Termasuk dari adab-adab seorang muslim di waktu pagi dan petang juga adalah anta'tiya bi adkari sabahi wal masa. Anda mendatangkan zikir pagi dan petang. Zikir pagi banyak, di antaranya contohnya yang di sini. Kita lihat an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul. Nabi sering mengatakan idza asbah, apabila masuk waktu pagi, Allahumma bika asbahna, ya Allah, dengan namamu atau dengan pertolonganmu kami masuk di waktu pagi. Baknya ini bak isti'anah. Tanpa pertolongan Allah, tanpa taufiknya, kita merugi dan kita lemah. Boleh jadi kita celaka, boleh jadi kita disakiti orang, atau diganggu oleh hewan, atau berbagai musibah yang lain. Makanya kita memulai pagi dengan nama Allah. Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, dan dengan namamu kami masuk di waktu petang. Wa bika nahya, dengan namamu kami hidup. Nah, kalau tak jelas ditulis apa yang belum jelas. Wa bika namut, dengan namamu kami mati. Mungkin belum hafal. Oh, ini panjanglah Bang. Tapi kalau kita baca dengan baca di tulisan, lama-lama kita hafal. Tiap hari baca pagi petang. Insya Allah lama-lama hafal itu. Wa ilaikan nusyur, dan hanya kepadamulah kami kembali. Nusyur yaitu dikembalikan. Tadi tunjuk jari enggak? Oh iya. Ini di waktu pagi, mulainya dengan Allahumma bika asbahna. Wa idza amsa, dan jika masuk di waktu petang, lafadznya dibalik sedikit. Allahumma bika amsayna, ya Allah, dengan namamu kami masuk di waktu petang. Wa bika asbahna, dan dengan namamu kami masuk di waktu pagi. Ya. Apa arti amsayna? Nah, tak ditulis ya, lupa. Apa arti amsayna? Iya, di waktu petang. Apa makna asbahna? Iya, masuk di waktu pagi. Wa bika nahya. Apa maknanya bika nahya? Iya, dengan namamu kami hidup. Wa bika namut. Kenapa tak nampak? Ini main-main gitu. Apa? Iya, dengan namamu kami mati. Wa ilaikal masir apa? Iya, dengan namamu kami kembali. Hampir sama, nusyur dengan masir hampir sama. Nasyara itu artinya adalah penggiringan atau pengumpulan. Masir, sayrurah yaitu kembali. Ya. Amsayna, masuk di waktu petang. Biar tak tertinggal apa? Ambil berat. Tumpukan perhatian. Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad. Hadisnya sahih dalam Adabul Mufrad. Wal afdal, yang paling utama, antakula hadza dzikr, Anda mengucapkan zikir ini qabla tulu'is syams, sebelum matahari terbit, sebagaimana dalil-dalil dalam Quran menunjukkan itu. Zikir adalah qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha, sebelum terbitnya matahari, dan kalau petang ya sebelum terbenamnya matahari. Qal wa qabla ghurubiha. Ini yang terbaik. Sebagaimana juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim. Zikir pagi yang terbaik adalah sebelum matahari terbit, demi mengamalkan Quran. Demikian pula zikir petang adalah sebelum matahari terbenam. Tetapi sah juga untuk mengucapkan zikir pagi itu sebelum matahari terbit, sehingga sebelum matahari tepat di tengah. Yaitu apa? Sebelum siang yang sangat panas itu. Karena itu juga diistilahkan ghadah, waktu pagi. Nah, kalau waktu petangnya sebelum matahari terbenam sehingga menjelang tengah malam, ini masih sah dikatakan zikir petang. Walaupun yang terbaik ya yang disebutkan dalam Quran itu. Kenapa? Namutu kami mati, dengan namamu kami mati. Jadi dalam seluruh keadaan kita ingin selalu ditolong dan dibantu oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Masir, kembali.
Ilaikal masir, hanya kepadamu lah kami kembali. Si aslinya masir si pengembalian ya, masdar mimi akhirnya. Baik. Kemudian dikatakan wa qabla ghurubiha, sebelum matahari terbenam. Fa illam ta'ti bihi fi dzalikal waqt, kalau Anda belum mendatangkan zikir tadi di masa itu, fala ba'sa an ta'tiya bihi, maka tidak mengapa Anda mendatangkan zikir itu ba'da tulu'i syams, setelah matahari terbit untuk yang zikir pagi. Wa ba'da ghurubiha, setelah matahari terbenam. Mungkin apa setelah sholat maghrib, oh ya tadi saya lupa, saya belum zikir petang. Ya sudah baca setelah selesai sholat maghrib itu, misalkan ingatnya waktu itu, tidak masalah. Sekarang at-taqwim, penilaiannya. Doa masuk waktu petang apa? Ini doa masuk waktu petang, Allahumma bika amsayna dan seterusnya. Kalau belum hafal, dibaca apa yang tertulis di sini, atau pakai zikir yang sudah biasa dihafal itu. Zikir petang apa biasanya? Apa biasanya? Aywa, itu pun baik. Yang penting apa? Ada zikir petang atau apa ayat kursi dan seterusnya. Ditambah dengan ini lebih bagus lagi, lebih lengkap. Baik, untuk apa? Menangkal sihir. Dijelaskan oleh para ulama, terbukti zikir pagi petang yang ini sangat bagus untuk menangkal sihir, menangkal serangan makhluk-makhluk gaib itu, serangan makhluk-makhluk halus. Makhluk halus itu apa? Tepung? Bukan? Apa? Kucing, bulunya halus. Iya, jin-jin itu. Baik. As-soal manil ladzi 'allamana adkaros sobahi wa adkarol masa. Siapa yang mengajari kita zikir pagi dan zikir petang? Nabi Muhammad. Iya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Habib-habib. Kita minta ijazah nanti diijazahi zikir yang aneh-aneh itu. Naudzubillah, penipu. Dapat dari mana Habib? Dapat dari mimpi katanya. Dari mana Anda tahu mimpi itu betul? Baik. Yang kedua, hal dzakartallaha bihadza dzikr. Apakah Anda menyebut nama Allah, yaitu mengingat Allah dengan zikir ini fi sabahika wa masaik, di waktu pagi dan petang? Ayo, na'am. Yang ketiga, mata taqulu hadza dzikr. Bila Anda menyebutkan zikir ini? Fil masa wa sabah. Ayo, fil masa was sabah. Baik. Ilahuna wallahu a'lam.